pemilu di tahun 2024. Pemilu pemilihan presiden, wakil presiden, DPR RI, DPRD. Saya mohon masukan informasi dari Bapak Ibu sekalian pada diskusi pada hari ini. Seluruh kecamatan dengan Bapak Camat, dengan pihak kecamatan, dengan pihak Ibu PJ Bupati Batang, Ibu Wali yang ada secara pribadi. Dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Batang support penuh terhadap semua kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan pemilu dan pilkada yang akan datang. Kesiapan Bawaslu Kabupaten Batang ya dalam pengawasan pilkada hari ini kita melakukan kegiatan konsolidasi pengawasan ya, di mana kita sudah melakukan pelantikan pada Panwaslu Kecamatan tanggal 28 Oktober kemarin, sehingga untuk tahapan persiapan konsolidasi ini kan harus kita kejarkan. Ini kan bagian dari pencegahan, sehingga hari ini kami mengundang Forkopimcam ya, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, karena beliau adalah selaku pemangku kebijakan atau di setiap wilayah masing-masing itu, sehingga koordinasi, komunikasi itu bagian dari proses untuk tahap-tahap pencegahan, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan di pemilu 2024 seperti adanya pelanggaran-pelanggaran jadi tidak akan terjadi, karena proses awal ini kita sudah mulai. Lebih banyak nanti dalam arahan kebijakan masing-masing. Jadi kalau mungkin nanti ada narasumber dari PJ, ada Pak Kapolres dan Pak Dandim, intinya kan mereka ini harus netral. Karena beliau-beliau ini kan PJ kita kan ini kan ASN ya. Terus Pak Kapolres dan Pak Dandim ini kan TNI Polri kan harus netral, sehingga beliau-beliau sebagai leading di masing-masing daerah ini kan yang pertama harus memberikan contoh bahwa beliau-beliau ini adalah netral. Yang kedua, sesuai dengan fungsi masing-masing. Kalau Bawaslu adalah fungsinya pencegahan, pengawasan, pelanggaran, kami hadirkan di sini adalah ada ketua-ketua Panwaslu Kecamatan semua. Nanti ada Bu PJ, ya, di bagaimana selaku pemerintah daerah supporting sistemnya pada kami, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan. Bagaimana Pak Kapolres tentang keamanannya, menjaga stabilitas keamanan, dan TNI Polri untuk menjaga keamanan dan stabilitas tersebut. Gitu. Hari ini kan masih tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik ya. Jadi kegiatan kami lebih ke pengawasan. Kalau di pengawasan adalah kita pengawasan verifikasi faktual, baik keanggotaan ya. Jadi kalau hari ini kalau temuan kita di lapangan itu tidak ada, karena memang proses itu yang dilakukan kan hanya kami pengawasan, KPU sebagai pelaku teknisnya, dan peserta adalah dari masing-masing anggota itu. Ada berapa istilahnya kalau temuan itu ya TMS-MS. Jadi ketika kita melakukan verifikasi faktual itu keanggotaan salah satu partai politik ya, ketika kan dia tuh harus menunjukkan KTP dan KTA. Ketika dia tidak bisa menunjukkan KTA-nya dan dia bukan menjadi anggota, itu kan berarti kan TMS. Ya, hanya MS dan TMS begitu. Kalau itu pasti ya, karena aturannya memang mengatur untuk ASN, PNS, dan P3K itu wajib netral, tidak berpihak ke manapun, ke partai manapun, untuk pemilu maupun pilkada harus benar-benar netral. Dan kita juga sudah berkali-kali menyelenggarakan sosialisasi terkait dengan netralitas ASN. Juga surat edaran juga sudah kita sampaikan, dan tetap kita ingatkan pada setiap kesempatan ada acara kita sampaikan netralitas ASN tersebut. Tetap ada sanksinya sesuai peraturan perundang-undangan dari Bawas, dari Panwas, Kecamatan juga nanti kan akan memantau. Misalnya ada indikasi ASN ikut kampanye atau terlibat dalam kegiatan partai politik, itu nanti pasti akan ada sanksi. Honorer, kalau honorer juga sama, nanti kita seperti nanti aturannya ya, aturannya kita lihat dulu terkait dengan saksi dan sebagainya. Tapi prinsip yang namanya ASN itu tetap harus netral.